Selamat pagi pemirsa, sebelumnya kami mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda. Betul sekali, ini semangat pemuda untuk seluruh Indonesia untuk bisa bersatu lagi ya di tahun 2025 ini, dan juga kita tentunya berharap ini bisa menjadi semangat baru bagi generasi muda kita. Betul sekali, Sumpah Pemuda usia 97 tahun dari 1928 ya Dadi ya. Betul sekali, sudah 97 tahun Sumpah Pemuda disampaikan oleh para pemuda di saat itu ini. Dan tentunya pemirsa, kita kembali berjumpa dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya Rin Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen adalah TVR 09 selengkapnya. Anggota Komisi 8 DPR RI Hidayat Nur Wahid menekankan pentingnya sinergi antara pendidikan tinggi umum dan keagamaan untuk saling memperkuat dan mengambil praktik terbaik dari masing-masing sistem. Komisi 8 DPR RI mengapresiasi berbagai inovasi pendidikan yang dikembangkan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Komisi 8 DPR RI juga mendorong agar program-program unggulan tersebut dapat diadopsi secara nasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan keagamaan. Anggota Komisi 8 DPR RI Hidayat Nur Wahid menekankan pentingnya sinergi antara pendidikan tinggi umum dan keagamaan untuk saling memperkuat dan mengambil praktik terbaik dari masing-masing sistem. Hidayat mengapresiasi 3 inovasi unggulan yang dikembangkan UIN Antasari, yakni penerjemah Al-Quran ke dalam bahasa lokal, penulisan radiografi para ulama Kalimantan Selatan dalam bahasa Inggris dan Arab, serta program manajemen penyelenggaraan haji dan umrah. Saya mendukung agar ini juga menjadi program dari seluruh UIN, karena Indonesia itu hanya dikenal di dunia internasional sebagai negara dengan jumlah umat Islam terbesar, tapi tidak dengan ulama yang hebat. Itu mungkin karena belum ditulis. Dan kalaupun ditulis hanya dalam bahasa Indonesia, maka penting ditulis tapi dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris oleh kampus sehingga kualitasnya berkeunggulan. Yang ketiga, tadi saya sampaikan bahwa sekarang kita ada Kementerian Haji dan Umroh. Di UIN di sini ada program manajemen penyelenggaraan haji dan umroh. Kalau itu kemudian menjadi program nasional oleh seluruh UIN akan sangat bagus dan akan sangat membantu program dari Kementerian Haji dan Umroh. Hidayat menilai ketiga program tersebut layak menjadi program nasional karena berpotensi meningkatkan mutu pendidikan Islam sekaligus memperbaiki pelayanan haji dan umroh di Indonesia. Ia berharap seluruh UIN di tanah air dapat mengadopsi dan mengembangkan inovasi serupa. Dari Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 2 DPR RI yaitu Muhammad Toha menegaskan pentingnya peran bank daerah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit produktif. Komisi 2 DPR RI mendorong Bank Pembangunan Daerah atau BPDDIY untuk memperkuat perekonomian daerah melalui penyaluran kredit kepada pelaku UMKM dan sektor perumahan. Langkah ini dinilai dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kunjungan kerja ke BPDDIY, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Toha menegaskan pentingnya peran bank daerah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit produktif. Ia menyambut baik langkah BPDDIY yang telah menyalurkan pembiayaan bagi pelaku UMKM dan kredit pemilikan rumah atau KPR. Menurutnya, kebijakan pemerintah yang menargetkan penyaluran dana hingga 200 triliun rupiah di sektor real perlu direspon cepat oleh seluruh bank daerah termasuk BPDDIY. Sektor real itu maksudnya ketika misalkan mempermudah kredit perumahan atau KPR misalnya kan. Nah, kredit KPR itu diberikan pasti akan berdampak pada mungkin ada tukang yang bekerja, kemudian ada material yang dibeli, ya, kemudian ada transportasi yang digunakan. Nah, pokoknya berdampak positif bagi perekonomian. Jadi perekonomian jalan. Akhirnya ada warung makan yang laku juga dan seterusnya. Komisi 2 DPR RI berharap penyaluran kredit bagi UMKM dan masyarakat terus ditingkatkan agar perekonomian daerah semakin tumbuh dan berdaya saing sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga. Dari Yogyakarta, Koko Inugroho, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Legislasi DPR RI mendorong percepatan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA. Dan informasi selengkapnya tentunya usai jeda, tetaplah di TVR 09.
Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kembali di TVR 09. Pemirsa, anggota Badan Legislasi DPR RI Teguh A. Khalid menjelaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh merupakan dasar pelaksanaan otonomi khusus di Aceh. Revisi undang-undang ini diharapkan dapat menyempurnakan pelaksanaan otonomi khusus Aceh sesuai amanat Perjanjian Damai MOU Helsinki. Badan Legislasi DPR RI mendorong percepatan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA. Revisi ini diharapkan dapat menyempurnakan pelaksanaan otonomi khusus Aceh sesuai amanat Perjanjian Damai MOU Helsinki. Anggota Badan Legislasi DPR RI Teguh Khalid menjelaskan, Undang-Undang Pemerintahan Aceh merupakan dasar pelaksanaan otonomi khusus di Aceh yang lahir dari kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada tahun 2005. Sejumlah pasal dalam UUPA perlu disesuaikan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Di antaranya mengenai calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah, serta pembiayaan pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang belum sepenuhnya dijalankan melalui APBN. Khalid menegaskan, Balik DPR RI berkomitmen menuntaskan pembahasan revisi UUPA dengan melibatkan berbagai pihak untuk menyerap aspirasi masyarakat Aceh. Dengan harapan apa? Bahwa revisi UUPA harus cepat selesai. Itu. Maka kita juga berikhtiar hari ini, teman-teman kita sudah mendapat masukan dari beberapa tokoh, akademisi dan lain sebagainya. Minimal kerangka awal sudah kita dapatkan. Kendatipun pendalaman nanti pasal per pasal akan kita bahas dalam RDPU. Ini saya pribadi sebagai wakil rakyat Aceh, mohon dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Aceh, dari semua tokoh yang ada. Mari kita bersinergi, mari kita optimalisasi, kawal sama-sama agar revisi UPA ini dapat terselesaikan dengan cepat, dengan sesuai dengan harapan kita semua. Dari Provinsi Aceh, Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 11 DPR RI yaitu Hasanuddin Wahid meminta pemerintah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk mencegah kelangkaan BBM dan juga gas LPG 3 kg di sejumlah daerah. Kelangkaan BBM dan gas LPG 3 kg berpotensi terjadi di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pasalnya, konsumsi energi bersubsidi di wilayah tersebut terus meningkat sekitar 3 hingga 4% per tahun. Anggota Komisi 11 DPR RI Hasanuddin Wahid meminta pemerintah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk mencegah kelangkaan. Hasanuddin mengatakan pemerintah harus memastikan program subsidi energi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia meminta pemerintah menyiapkan langkah preventif dan melakukan evaluasi berkala terhadap data masyarakat penerima manfaat program subsidi tersebut. Selain itu, ia juga meminta pemerintah memperbaiki pola distribusi energi ke daerah. Pasalnya, kelangkaan energi seringkali terjadi karena persoalan distribusi yang tidak merata dan tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, kita berharap apa yang dilakukan pemerintah dengan subsidinya itu bisa mengcover seluruh kebutuhan masyarakat atas LPG itu. Samping itu, optimalisasinya itu adalah
Kemudian dengan cara kita cek lapangannya kayak apa sebenarnya. Tapi kalau ada kelangkaan itu harus dicari dari hulu ke hilir problemnya di mana kelangkaan itu. Apakah di tingkat user di bawah atau di jalur distribusi ini atau apa. Saya pikir pemerintah harus melakukan checking itu dan kemudian melakukan langkah-langkah yang penanganan yang cepat terhadap kelangkaan. Saya yakin pemerintah sudah belajar banyak dari kelangkaan-kelangkaan BBM yang pernah terjadi dan penanganannya lebih efektif dan efisien lagi. Saya yakin itu. Sebelumnya pemerintah menetapkan kuota subsidi untuk wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta sekitar 8% dari total konsumsi energi nasional. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kelangkaan, terutama di musim tertentu seperti Hari Raya Lebaran dan akhir tahun. Dari Yogyakarta, Hendra Sunandar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 11 DPR RI Amin mendorong sinergi Danantara dengan BUMN Perkeretaapian, PT Inka, dan PT KAI. Diharapkan kerjasama ini meningkatkan efisiensi, keuntungan, dan kontribusi terhadap pendapatan negara. Untuk menjaga produktivitas industri kereta api di tanah air, anggota Komisi 11 DPR RI Amin mendorong sinergi Danantara dengan BUMN Perkeretaapian PT Inka dan PT KAI. Amin berharap kerjasama yang melibatkan penyedia modal, produsen, dan operator kereta api ini bisa meningkatkan efisiensi, keuntungan, dan kontribusi terhadap pendapatan negara. Amin mengatakan PT Inka saat ini memegang peran strategis dalam mendukung proyek-proyek perkeretaapian nasional, termasuk pembangunan kereta cepat Merah Putih dan pengembangan gerbong lokal untuk PT KAI. Hingga tahun 2025, kebutuhan pasar dalam negeri masih didominasi PT KAI sebesar 90% dengan nilai investasi 10 triliun rupiah. Karenanya sinergi Danantara dan BUMN Perkeretaapian dibutuhkan untuk mencegah kapasitas menganggur atau idle capacity yang dapat merugikan PT Inka. Terlebih, pasca perusahaan plat merah ini menerima PMN sebesar 473 miliar rupiah. Idle kapasitas kan itu, gaji jalan terus, biaya operasi jalan terus, sementara tingkat produktivitasnya rendah. Nah kalau tingkat produktivitasnya tinggi, nanti insya Allah efisiensi dijaga, akhirnya untung perusahaan ini. Kolaborasi sinergi Danantara, Inka, KAI, itu yang paling utama dulu. Danantara adalah spot modalnya, KAI adalah pasarnya, Inka adalah produsennya. Nah tentu di Inka ini sendiri tata kelolanya harus bagus. Efisiensinya harus bagus, peningkatan kapasitasnya harus bagus. Lebih lanjut, Amin berharap sinergi strategis ini mampu mengembangkan industri perkeretaapian nasional, menghasilkan nilai tambah ekonomi, serta meningkatkan ekspor komponen kereta dan kontribusi pendapatan negara. Dari Madiun, Jawa Timur, Elisa Purba, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di balik manisnya gula rafinasi, tersimpan pahitnya dilema antara kebutuhan industri dan juga nasib petani tebu lokal. DPR RI memandang persoalan ini bukan sekedar soal rasa, tetapi soal keadilan dan kedaulatan pangan bangsa. Informasi selengkapnya tentunya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen.
Kembali di TVR 09. Pemirsa, saat industri menuntut efisiensi, petani menjerit karena harga tebu tak sebanding dengan keringat yang tercurah di ladang. DPR RI hadir untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keberlanjutan pertanian nasional agar manisnya gula rafinasi tidak lagi meninggalkan kepahitan bagi rakyat yang menggantungkan hidup dari bumi Indonesia. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Masalah beredarnya gula rafinasi ke pasar konsumen yang menimbulkan kerugian bagi petani membuat persaingan usaha tidak sehat. Gula rafinasi yang diniatkan untuk keperluan industri, kenyataannya malah menunjukkan produk tersebut rembes ke pasar konsumen. Kondisi ini bukan hanya masalah pengawasan perdagangan, melainkan juga masalah edukasi kepada masyarakat untuk tidak membeli gula jenis rafinasi. Kementerian Perdagangan didesak lebih aktif mengawasi peredaran gula rafinasi. Rembesan gula rafinasi untuk kebutuhan sektor industri ke pasar konsumsi terbukti nyata merugikan petani dan mencederai tata niaga gula nasional. Anggota Komisi 6 DPR RI, Sarmuji, menegaskan rembesan gula rafinasi terjadi karena kuota impor yang tidak terkendali. Dirinya mendorong agar pemerintah melakukan perhitungan yang akurat terkait kebutuhan gula rafinasi untuk kebutuhan industri nasional. Kadang-kadang konsumen kita itu membandingkan gulanya lebih putih, sedangkan yang gula kita, gula dalam negeri itu sedikit agak berwarna. Padahal yang bagus sebenarnya adalah yang lebih berwarna karena kandungannya lebih bagus dibandingkan gula rafinasi. Ini persoalan edukasi yang pertama. Yang kedua persoalannya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan kuota impor untuk gula rafinasi. Kalau kuota impor untuk gula rafinasi melebihi dari kebutuhan, sudah hampir bisa dipastikan pasti akan merembes. Dan pengendaliannya kalau sudah begitu agak sulit, karena itu pengendaliannya mesti di awal, di ujungnya. Yaitu harus dihitung dengan benar berapa kebutuhan gula rafinasi untuk industri dan itu harus transparan. Kalau itu kelebihan udah pasti akan menembus ke pasar. Di sisi lain, anggota Komisi 6 DPR RI Abdul Hakim menyampaikan, persoalan yang kerap terjadi di lapangan disebabkan oleh akurasi dan kredibilitas data kebutuhan impor gula industri dengan kebutuhan real secara nasional. Penerapan mekanisme pencatatan dan sanksi penting dilakukan untuk menjaga kredibilitas dan kebenaran data pengajuan kebutuhan gula rafinasi. Nah, tadi saya suarakan kepada Kementerian Perdagangan, coba dong, walaupun hulunya pengajuannya bukan di kalian, tetapi kalau memang sudah sampai di pasar, coba dicek. Kalau memang di Tenggarai ditemukan adanya indikasi-indikasi yang kurang tepat, nah ini sebagai catatan perusahaan-perusahaan tersebut untuk nanti disampaikan ke kementerian lembaga terkait sebagai bahan evaluasi mereka. Nantinya kalau mereka mengajukan ada catatan sehingga nggak bisa kebutuhanmu segini, karena kemarin kamu ngajuin segini ternyata ada yang rembes nih, sehingga ada sanksi yang berlaku. Kira-kira seperti itu. Pemirsa, selain kebersihan, keestikan rumah juga dapat mendatangkan kenyamanan bagi para penghuninya. Rumah yang estetik sudah menjadi tren berbagai kalangan dan juga salah satunya pemirsa bisa kita dapatkan dengan menambahkan berbagai tanaman untuk memperindah interior rumah. Lalu aneka tanaman apa saja yang dapat kita tanam untuk menambah keindahan interior rumah kita? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, kegiatan bercocok tanam tentunya merupakan salah satu kegiatan yang menyenangkan, sekaligus membawa ketenangan bagi jiwa kita. Apalagi jika tujuannya untuk keestetikan rumah. Betul sekali, dan menariknya pemirsa, beberapa tanaman memiliki pemeliharaan yang simpel dan dapat menambah keindahan interior rumah kita. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan aneka tanaman dalam ruang rumah indah tanpa repot pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, merawat rumah merupakan kegiatan yang menyenangkan. Selain membuat rumah menjadi nyaman untuk ditinggali, juga membuat kita betah berlama-lama di rumah. Salah satu cara merawat rumah adalah dengan menanam tanaman yang bisa mempercantik ruangan. Namun, bagaimana jika ternyata pemirsa tidak telaten dalam merawat tanaman? Berikut ini kami sajikan kepada pemirsa TVR Parlemen beberapa rekomendasi tanaman yang cocok untuk ditanam di rumah, tetapi tidak membuat kita kewalahan dalam memeliharanya. Karena selain minim perawatan, juga sangat adaptif pada cahaya matahari yang minimal. Yang pertama adalah lidah mertua. Tanaman ini bisa bertahan di hampir semua jenis lingkungan cahaya, bahkan di ruangan yang hampir tidak ada cahaya alami. Lidah mertua dikenal karena berfungsi untuk pemurni udara alami. Tanaman lidah mertua berasal dari Afrika Barat. Tampilan dari tanaman ini sangat mudah dikenali melalui corak garis kuning yang ada pada tepi daunnya yang panjang. Lidah mertua dapat tumbuh subur dalam ruangan yang gelap. Tanaman lidah buaya dapat menjadi dekorasi pilihan yang dapat diletakkan dalam ruangan. Tanaman ini dapat bertahan dalam lingkungan gelap serta udara kering. Perawatan lidah buaya juga tidak susah karena tidak harus disiram setiap hari. Kondisi tanah lidah buaya harus selalu cukup kering agar proses penyiramannya tidak terlalu basah. Selain itu, lidah buaya juga punya cukup banyak manfaat, mulai dari sebagai perawatan tubuh, bahkan bisa dikonsumsi loh pemirsa. Siapa yang tak kenal aglonema? Warna daun yang mencolok membuat tanaman satu ini banyak digemari para kolektor tanaman hias. Karena variasi daunnya yang beragam, tanaman ini cocok diletakkan dalam ruangan karena tidak mampu terkena sinar matahari berlebih. Aglonema sebetulnya tumbuh liar di hutan hujan Asia Tenggara yang banyak ditemukan di Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Nama aglonema diambil dari bahasa Yunani kuno yang berarti tanaman mengilap. Calathea adalah salah satu jenis tanaman hias paling populer di dunia yang ternyata memiliki manfaat baik untuk ruangan. Di samping memiliki manfaat yang baik untuk sekitar, tanaman Calathea memiliki bentuk yang cantik dan unik yang menjadikannya cocok untuk digunakan sebagai tanaman hias untuk ruangan. Tanaman hias Calathea dapat membuat ruangan Anda terlihat lebih indah, menyegarkan, serta dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian 1,2 meter. Anggrek bulan atau Puspa Pesona adalah salah satu bunga nasional Indonesia. Pertama kali ditemukan oleh seorang ahli botani Belanda, Dr. C.L. Bloom, di Tanah Maluku. Anggrek ini memiliki ciri khas kelopak-kelopak bunga yang lebar dan berwarna putih, yang kemudian dimaknai sebagai kerendahan hati, penghormatan, kemurnian, kepolosan, keanggunan, dan keindahan. Tanaman anggrek ini tersebar luas mulai dari Malaysia, Indonesia, Filipina, Papua, hingga ke Australia. Tanaman anggrek ini juga tergolong adaptif karena bisa hidup di dataran rendah sampai pegunungan. Anggrek bulan yang sedang berbunga. Nah, itu tadi beberapa rekomendasi dari kami. Aneka tanaman yang bisa pemirsa rawat di rumah tanpa perlu banyak repot-repot.
Merawat tanaman bisa menjadi kegiatan yang menenangkan perasaan loh pemirsa. Hati happy, rumah tampil berseri. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Di penghujung acara, kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan juga menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr-parlemen.dpr.go.id. Pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya Jadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Sampai jumpa.